Kita akan lanjutkan pembahasan sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada waktu antara setelah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Kita akan tambahkan beberapa pembahasan dan ini merupakan penegasan atau murajaah pengulangan dari pembahasan kita yang terdahulu, diantaranya adalah sholat sunnah tasbih. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tuntunan sholat-sholat sunnah sepanjang hari yang sudah memasuki bagian-bagian terakhir. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa sholat sunnah dan kemudian pada pertemuan berikutnya juga masih dilanjutkan dengan tuntunan sholat sunnah. Dan setelah itu kita akan berpindah kepada pembahasan yang lain insya Allah. Jamaah rahimakumullah, ta'lim kita pada pagi hari ini membahas ta'lim fikih imamuna al-imam Syafi'i yang merujuk kepada kitab-kitab rujukan fikih Imam Syafi'i, yaitu kitab Fathul Mu'in, kemudian juga al-manhaj al-fiqhi al-manhaj al-imam Syafi'i, kemudian juga kitab al-fiqhul islami wa adillathu. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan mengenai sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada waktu antara isya dan sebelum subuh. Dan alhamdulillah kita sudah jelaskan bagian-bagian waktu dalam 24 jam kehidupan kita, mulai dari pada saat sholat subuh azannya dikumandangkan, kemudian sampai dengan datang waktu sebelum subuh. Jadi 24 jam kita sudah masuk pada waktu isya saat ini. Nah, jamaah rahimakumullah, pada pembahasan ta'lim kita saat ini, kita akan lanjutkan pembahasan sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada waktu antara setelah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Di antara sholat-sholat yang bisa kita lakukan selain sholat witir, kemudian sholat ba'diyah isya, sholat mutlak yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita akan tambahkan beberapa pembahasan dan ini merupakan penegasan atau murajaah pengulangan dari pembahasan kita yang terdahulu, diantaranya adalah sholat sunnah tasbih. Jamaah rahimakumullah, saya sangat menganjurkan bagi yang belum pernah melaksanakan sholat sunnah tasbih agar melakukannya. Jadi jangan sampai seumur hidup kita belum pernah melaksanakan sholat sunnah tasbih. Bagi yang sudah pernah, alhamdulillah. Kemudian bagi yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagi yang belum pernah, maka waktunya mari sama-sama adalah hari ini atau hari-hari ke depan dan jangan ditunda. Jamaah rahimakumullah, pelaksanaan sholat tasbih yang merupakan salah satu jenis sholat yang disunnahkan di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i, diawali dengan niat yang dilafalkan hukumnya adalah sunnah dan rukunnya di dalam hati. Niat sholat sunnah tasbih seperti berikut ini, mari sama-sama kita perhatikan. Usalli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, melafalkan niat seperti ini, hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah di dalam hati. Jamaah rahimakumullah, setelah melafalkan niat, usalli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala, kemudian memulai sholatnya. Yang membedakan sholat tasbih dengan sholat-sholat yang lainnya sesuai dengan namanya, di dalam sholat sunat tasbih satu rakaat itu seseorang mengucapkan tasbih sebanyak 75 kali. Jamaah rahimakumullah, sholat tasbih arba' rakaat, ada 4 rakaat. Kemudian kalau kita ingin yang afdal, maka kalau sholat tasbih itu dilakukan pada malam hari,
hendaknya dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dilakukan pada siang hari, maka sholat tasbih ini bisa dilakukan 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 2 rakaat. Namun sekali lagi, kalau waktu malam yang afdalnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca secara umum kita sudah memiliki kaidah bahwa bagi sholat-sholat yang memang tidak ada dalil-dalil dari Rasulullah SAW tentang surat-surat tertentu yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua, kita kembali kepada hadis Rasulullah yang secara umum mengatakan rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Tentunya ini tidak membatasi keinginan kita untuk memilih surat-surat yang lain. Tetap sah, semuanya dibolehkan. Jadi, surat apapun yang kita baca boleh. Namun jamaah rahimakumullah, ketika kita bingung untuk menentukan pilihan, maka pilihannya adalah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Setelah membaca surah, seumpamanya pada rakaat yang pertama kita membaca surah Al-Kafirun, maka sebelum kita ruku, kita mengucapkan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tasbih ini diucapkan sebelum membaca suratul Fatihah setelah takbiratul ihram. Ini juga ada riwayat yang lain yang mengatakan seperti ini. Namun yang saya rekomendasikan di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i adalah membaca tasbih setelah membaca surah. Kalaupun dibaca sebelum Fatihah, silahkan saja, sholat tasbihnya tetap sah, sholat tasbih tetap mendapatkan pahala sunnah insya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah membaca tasbih sebanyak 15 kali, kemudian orang itu ruku. Nah, pada saat ruku, setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau doa ruku yang lainnya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian orang tersebut membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 10 kali pada waktu ruku. Kemudian i'tidal juga 10 kali. Kemudian sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Terus dalam setiap gerakan setelah itu membaca tasbih 10 kali. Lalu yang terakhir pada rakaat yang pertama itu adalah ketika bangun dari sujud lalu melanjutkan ke rakaat yang kedua. Sebelum berdiri atau di dalam madhab imamuna Imam Syafi'i disebut sebagai jilsatul istirahah, duduk istirahat sejenak, yaitu pada saat kita sudah menyelesaikan rakaat yang pertama dalam posisi sujud, kemudian kita akan melanjutkan pada rakaat yang kedua. Semestinya kita bangkit berdiri, namun pada sholat tasbih, pada saat jilsatul istirahah, kita duduk sejenak, kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali, lalu baru berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Setelah membaca surah, membaca tasbih 15 kali, kemudian setiap gerakan membaca 10 kali, dan kemudian diakhiri dengan tasbih 10 kali sebelum salam. Jadi setelah mengucapkan tahiyat akhir, sebelum salam membaca lagi pada rakaat yang kedua, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sehingga pada satu rakaat totalnya adalah 75 kali seseorang bertasbih
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sekedar mengulangi taklim kita mengenai sholat tasbih. Mudah-mudahan yang belum pernah bisa segera mengamalkan sunnah Rasulullah ini. Dan yang sudah pernah melakukannya, mudah-mudahan bisa menambah lagi untuk melakukannya kembali. Atau barangkali yang sudah melaksanakannya secara rutin, maka istiqomahlah sampai akhir hayat kita. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, amal yang Allah paling cintai adalah amal yang ketika kita lakukan dengan perasaan yang nikmat. Dalilnya adalah hadis Nabi besar Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallah subhanahu wa ta'ala adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, Allah paling mencintai jenis amal ini adalah amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang meskipun kuantitasnya sedikit, tetapi dia lakukan secara kontinu sepanjang hayatnya. Ini jamaah rahimakumullah merupakan peluang bagi kita untuk mempersembahkan amalan-amalan yang sangat Allah cintai. Bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi kontinuitasnya juga sangat penting. Jumlah rakaat yang banyak tetapi tidak kontinu, jamaah rahimakumullah, ini merupakan amalan yang terputus. Namun ketika kita melakukan amal yang secara kuantitas sedikit, tapi kita lakukan terus panjang umur kita, tidak pernah kita tinggalkan. Dan ketika kita tidak bisa mengerjakannya karena kendala, kemudian kita merasa bersedih, karena kita sudah sangat nikmat melakukan amal-amal tersebut. Nah, inilah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memahami mengenai sholat tasbih ini, istiqomah yang sudah melakukannya, dan yang bagi belum melakukannya, maka melalui majelis ini, bagi yang belum melakukannya, saya mengajak, mari sama-sama kita segera mulai sholat sunnah tasbih. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua pembahasan kita juga mengulangi taklim yang sudah kita sampaikan. Di antara sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada waktu antara setelah sholat isya dan sebelum masuk waktu subuh adalah sholat hajat. Jamaah rahimakumullah, sholat hajat ini merupakan salah satu sholat yang disunnahkan di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i, karena hadis-hadisnya yang memang hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan. Jamaah rahimakumullah, sholat sunat hajat ini adalah sholat sunat yang kita niatkan ketika kita mendapatkan suatu keinginan. Ketika kita ingin mendapatkan atau mewujudkan hajat kita. Jamaah rahimakumullah, seperti yang nampak di layar, bahwa dalil-dalil dari pelaksanaan sholat sunat hajat ini diantaranya adalah dalil dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, juga Utsman bin Hunayf, yang terdapat di dalam kitab hadis Sunan Imam Tirmizi dan juga Sunan Al-Imam Ibn Majah, di mana Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagi siapa yang memiliki suatu hajat, suatu keinginan, suatu permohonan kepada Allah, ya, maka hendaklah dia berwudu, kemudian perbagus wudunya, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunat hajat. Jadi rangkaiannya berwudu, perbagus wudunya, di dalam hadis disebutkan seperti itu, wudunya disempurnakan, kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat hajat. Lalu jamaah rahimakumullah, sholat sunat hajat ini niatnya adalah sebagai berikut. Mari sama-sama kita perhatikan. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh juga ditambahkan usalli sunnatal hajati raka'ataini
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Boleh ditambahkan atau boleh dengan redaksional niat yang pertama saya sebutkan. Mustaqbilal kiblah artinya menghadap kiblat, adaan artinya melaksanakan salat sunat tersebut lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Ini untuk niat salat sunat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, untuk salat sunat hajat pada rakaat yang pertama ini membaca ayat kursi, atau boleh juga pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, dan kemudian pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Jadi salat sunat hajat boleh dilakukan 2 rakaat minimum dan maksimumnya adalah 12 rakaat. Jadi boleh saja dilakukan salat hajat itu 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada seluruh jamaah yang mengikuti Majelis Ta'lim Madinah Quran ini, kalau kita punya keinginan kepada Allah, kalau kita punya rencana, maka ringankan tubuh kita untuk melaksanakan salat sunat hajat. Kita memiliki keinginan kepada Allah. Apapun keinginan itu selama tidak di dalam kemaksiatan, maka awali dengan salat sunat hajat. Kita memiliki rencana yang akan kita lakukan. Awalilah itu semua dengan salat sunat hajat agar Allah memberikan keberhasilan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Namun jamaah rahimakumullah, tetap di dalam kaidah bahwa ketika kita berdoa, Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Tetapi yakinlah, Allah selalu memberi apa yang paling kita butuhkan. Jamaah rahimakumullah, rakaat pertama kita membaca ayat kursi, dan rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas, atau bisa diganti pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah membaca doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, diawali hamdalah dan diawali salawat kepada Nabi. Dan ini merupakan adab secara umum di dalam berdoa. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa doa seseorang tidak akan sampai ataupun terputus, dalam riwayat lain mu'allaqun bainas sama'i wal ard, digantung di antara langit dan bumi, kalau tidak diawali dengan hamdalah dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dilanjutkan dengan doa kita. Jadi bukan hanya pada salat sunat hajat, tetapi seluruh doa kita pada saat kita berdoa hendaklah diawali dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah membaca doa salat hajat, lalu kemudian menyebutkan hajatnya. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma la tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Setelah itu sebutkan apa hajat kita. Sebutkan apa keinginan kita dan sebutkan apa rencana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dengan melakukan salat sunat hajat, sebelum kita melakukan rencana-rencana kita, dengan melakukan salat sunat hajat, ketika kita memiliki keinginan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hal itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya keberhasilan, tidak hanya doa yang dikabul, tetapi itu akan berbuah keberkahan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah rahimakumullah, yang paling penting dalam hidup ini adalah mendapatkan keberkahan. Karena itu, carilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala apapun dimanapun kita berada.
Kemudian selanjutnya jamaah rahimakumullah, salat sunnah yang bisa dilakukan pada rentang antara waktu salat isya sampai dengan sebelum azan subuh, antaranya adalah salat sunnah taubat. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyaqum wal yatatahhar, thumma yastaghfirillah." Barang siapa yang memiliki suatu keinginan, ya, idza aznaba rajulu dzamban, kemudian juga dalam hadis lain, ma min rajulin yuznibu dzamban thumma yaqumu wa yatatahhar thumma yastaghfirillah ghafarallahu lahu min dzunubih. Barang siapa yang memiliki dosa, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sebelumnya berwudu, lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, salat sunnah taubah ini memang hampir sama dengan salat sunnah awabin. Namun perbedaannya, salat sunnah awabin yang sudah kita bahas ini dilaksanakan pada waktu antara maghrib dengan isya. Sedangkan sholat sunnah taubat ini waktunya adalah pada waktu-waktu di mana dibolehkan kita melaksanakan sholat sunnah. Termasuk antara sholat setelah isya sampai dengan sebelum adzan subuh. Jamaah rahimakumullah, sholat sunnah taubat ini 2 rakaat. Dan niatnya adalah seperti berikut ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Usalli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua membaca suratul Ikhlas. Atau boleh membaca surah-surat yang lainnya. Kemudian setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka ucapkanlah hamdalah, salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, lalu beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Dan yang paling baik adalah mengucapkan sayyidul istighfar. Mengucapkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang disebut dengan istilah sayyidul istighfar. Pimpinannya istighfar. Di mana redaksional dari pimpinan istighfar ini adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah yang disebut dengan sayyidul istighfar. Kita ucapkan sesuai dengan keinginan di dalam hati kita. Boleh sekali, boleh 3 kali, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan sholat sunnat taubat ini, aib-aib masa lalu kita, dosa-dosa kita di masa lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan. Dan mudah-mudahan taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah tentang tuntunan sholat sunnah taubat. Kemudian sebagai penutup taklim kita pada kesempatan pagi hari ini, jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan mengenai apa perbedaan rukun antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah, perbedaan rukun di antara sholat wajib dan sholat sunnah itu terletak sebetulnya pada satu hal. Yaitu kalau kita merujuk kepada madhab Imam Syafi'i, di mana disebutkan bahwa rukun-rukun sholat itu ada 18, namun di dalam kitab-kitab lain disebutkan angka yang berbeda. Bahkan saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru saya bahwa jumlah rukun sholat itu ada 214. Tentunya setelah saya lihat ternyata yang 214 ini adalah perincian dari rukun-rukun yang disebutkan secara global. Artinya pada dasarnya angka-angka yang disebutkan itu tidak kontradiktif, tetapi apakah ini secara umum ataukah lebih dijelaskan secara detail.
Jadi dalam ta'lim ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam madhab Imam Syafi'i, rukun-rukun itu di antara madhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan 18. Dan yang berbeda itu adalah di antaranya yang pertama, rukun untuk sholat fardu, al-qiyamu ma'al qudrah. Ini rukun sholat fardu, rukun sholat wajib. Jadi berdiri dalam madhab Imam Syafi'i, bagi yang mampu itu termasuk rukun sholat. Namun dalam sholat sunnah, jamaah rahimakumullah, ini berbeda. Rasulullah SAW contohnya ketika beliau melaksanakan sholat sunnah tahajud, seumpamanya beliau bangun dari tidur, kemudian beliau berwudu, lalu kemudian beliau melaksanakan sholat tahajud dimulai dengan posisi duduk. Beliau mampu untuk berdiri, tetapi beliau memulainya dengan posisi duduk, membaca 50 ayat, lalu kemudian Rasulullah berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu, ini tidak berlaku untuk sholat sunnah. Dan ini berlaku untuk sholat yang fardu saja. Bagi yang tidak mampu, silahkan boleh sholat dengan posisi yang dia mampu, umpamanya karena sakit dan lain sebagainya, berbaring, duduk, dan lain sebagainya. Namun untuk pelaksanaan sholat sunnah, dibolehkan, terutama sholat-sholat sunnah dikerjakan pada malam hari, dibolehkan meskipun kita mampu berdiri untuk dilakukan secara dalam posisi duduk. Namun yang lebih afdal tentunya pada saat pelaksanaan sholat sunnah, jika mampu, maka hendaknya dilakukan dengan cara berdiri. Ini jamaah rahimakumullah terkait perbedaan rukun antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kemudian juga masalah niat. Sebetulnya niatnya tidak berbeda. Sama-sama rukun baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Hanya saja di dalam madhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa niat untuk sholat fardu harus menyebutkan jenis hukumnya. Kemudian juga harus menyebutkan waktunya. Kemudian juga harus menyebutkan pelaksanaannya, berapa rakaat, apakah itu dilaksanakan pada waktunya atau itu qadha. Seperti itu kira-kira. Jadi inilah yang membuat para ulama mengajarkan kepada kita melafalkan niat. Ya, meskipun ini hukumnya sunnah. Contohnya untuk sholat subuh, usalli fardhas subhi. Jadi yang pertama disebutkan usalli, saya sholat. Nah ini juga harus. Kemudian fardha, wajib. Ini hukumnya dijelaskan. Subhi, waktunya subuh. Rakaataini, 2 rakaat. Ya. Mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi minimal disebutkan, untuk minimalnya adalah disebutkan usalli, apa yang kita kerjakan, fardha, hukumnya, kemudian subhi, subuh. Nah, jadi para ulama lalu menambahkan apakah itu adaan dikerjakan pada waktunya atau qadhaan, ya, dilakukan secara qadha di waktu yang lain karena ada uzur yang bisa diterima atau alasan yang bisa diterima dalam syariat kita. Sedangkan pada sholat sunnah, jamaah rahimakumullah, cukup disebutkan, boleh saja disebutkan minimum disebutkan waktunya. Jadi yang lengkap tentunya umpamanya kita melaksanakan sholat sunnat duha. Usalli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ini adalah redaksional yang lengkapnya. Tapi boleh juga hanya menyebutkan sunnatud duha. Sunnat duha. Cukup. Dan itu sah sebagai niat sholat sunnah. Atau sholat duha. Usalli duha. Boleh. Yang penting disebutkan waktunya. Nah, jamaah rahimakumullah tentunya ini berbeda dengan niat sholat fardu yang memang harus disebutkan usallinya, saya sholatnya, kemudian hukumnya dan waktu pelaksanaan sholat fardu tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah perbedaan antara rukun-rukun pada pelaksanaan sholat wajib dan juga pada pelaksanaan sholat sunnah. Kita bisa melihat bahwa niat sholat sunnah ini lebih fleksibel dan cara pelaksanaannya pun lebih fleksibel, dan ini merupakan tanda betapa sayangnya Allah kepada kita, mendorong kita untuk menambah amal ibadah kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah
yang begitu banyak diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anugerah dari Allah berupa peluang-peluang melaksanakan sholat sunnah sepanjang hari ini, mudah-mudahan kita akan bisa meraihnya dengan sebaik-baiknya, istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita memiliki amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.